menjadi budak, buruh dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara nanti bencana bagi perut saya, bencana bagi Simba, dan bencana pula bagi para majikan itu. Jadi tolong Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongkrak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Jika waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Sejak kecil saya tak pernah berani mendongakkan wajah, apalagi di Karangan Sari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirim, guru PPKN saya, pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergolong dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilenyapkannya para anggota PKI itu. Bapaknya si Sumara itu kan PKI. Iya toh, iyo. Bapaknya si Sumara itu PKI. Jadi, ndak usah dekat-dekat sama si Sumara. Ntar kena ciduk, kena tangkap. Hi, najis. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba. Seharusnya bapak itu tidak usah kerjasama dengan Dede Wasto. Lihat toh akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk setelah Dede Wasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, jika iya bapak saya bersalah, lantas apa iya saya Simboh dan Simbah yang menanggung dosa ini selamanya? Saya dikucilkan, hak-hak kami dirampas, dan saya selalu terjebak di negeri sendiri. Untuk kemudian saya bekerja dengan Juragan Bujurwati, dan bekerja dengannya saya berkenalan dengan seorang lelaki. Nama lelaki itu Mas Raka. Dia seorang tentara. Manakala saya tahu Mas Raka juga menaruh hati pada saya. Tapi untuk kemudian Sumarah kembali jatuh ke dalam jurang yang dalam. Mas Raka mundur teratur ketika mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, dia tak ingin menikah dengan wanita seperti saya. Rasanya saya ingin lari di mana bagian bapak tidak lagi mengutip hidup saya. Enak. Dan akhirnya melalui perantara seorang calon, saya mendaftarkan diri sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, dari biaya di kelurahan, tiap nakal kantor imigrasi, dan segala syarat lainnya yang ternyata panjang sekali. Dan akhirnya jadilah saya Sumara binti Suliman dengan name dan pangkat tertinggi, menjadi budak di negeri orang. Posines tengen diferensial jadi mesin cuci, asimeles teori jadi intrika baju, dikotil monokotil jadi irama kain pel, dan materi pidato jadi omelan para majikan. Mana cerita Pak Kasirim tentang pribadi bangsa Indonesia yang ada luhur ramah tamah gotong royong kekeluargaan? Mana? Ternyata Pak Hakim, segalanya hanya bisa dibayar dengan uang. Semuanya hanya bisa dibayar dengan uang. Saya pikir dengan bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, hidup saya bisa berubah. Tapi ternyata Pak Hakim, Sumarah tetap saja kandas. Di balik cadar-cadar hitam majikan saya, di balik jubah-jubah hitam majikan saya dicaci maki, dihina habis-habisan, gaji saya dipotong. Tapi Pak Hakim, Sumarah tidak tinggal diam. Sumarah akan bangkit dan membalas dendam terhadap orang yang sudah merendahkan martabat saya. Dan akhirnya Sumarah mengambil pisau dan menghunuskan mata pisau itu ke jantung hati majikan saya. Akhirnya Pak Hakim, majikan itu saya bunuh. Pak Hakim, inilah saya Sumara binti Suliman. Saya siap